Tes, oke. Jadi pertama kita ke repository dulu. Jadi kita kerjain dulu layer paling dalam. Nah yang paling mudah itu di layer repository bagian user.go. Nah kita ngisi yang ini, yang function yang ini. Jadi kalau get user by ID, kita mau ngambil user berdasarkan ID-nya. Jadi si user ini kan dia punya ID. Nah ID ini sebagai identitas pengenal dari si satu objek user gitu. Jadi ini kayak KTP deh gitu. Sebagai pengenalnya. Nah makanya kita cari berdasarkan ID-nya udah ada di sini, maka kita nyarinya itu cukup pakai method first. Nah dia bakal first find the first record order by primary key. Jadi nanti dia bakal nyari user yang punya ID ini. Nah hasilnya nanti kita masukin ke sini. Udah. Kemudian ambil errornya. Kalau terjadi error, kita return aja errornya sekalian. Gitu. Itu ngambil user berdasarkan ID-nya. Ini berdasarkan email. Jadi kalau berdasarkan email mudah aja. Kita cukup yang mana emailnya itu sama dengan kasih tandanya. Kemudian tanda tanya itu nanti bakal diisi oleh si email. Nah gitu yang di parameter berikutnya. Email ini dari parameter ini. Jadi nanti ambil user berdasarkan email, nanti dia cari dengan email yang sama dengan ini yang dimasukkan dari function ini, nanti dikembaliin deh yang kayak tadi. Kemudian cek errornya, kalau misalkan dia not found, kembaliin aja nil gitu. Kembaliin aja user, nil. Kalau selain errornya record not found, bisa internal server error dan lain-lain, maka kembaliin aja user, errornya. Ini juga gitu. Ini untuk create user, db create. Kalau bikin untuk nyimpan data ke database itu pakai method create aja di Go create. Nah masukin usernya, usernya dari ini. Udah sesimpel itu. Kemudian cek errornya. Update user kita pakai method save. Jadi cuma ngafalin ini sih bang, ngafalin functionnya aja. Create untuk nyimpan, save untuk update, first untuk nyari data, satu data pertama. Nah ini juga. Kemudian ini delete, pakai metode delete. Udah. Tas juga gitu. Semuanya sama. Kalau misalkan ngambil tas lebih dari satu berupa slice, maka pakai find. Kalau satu data first, kalau semuanya itu find. Ini sama, nyimpannya pakai create. Get task by ID karena satu data pakai first. Get task by kategori pakai find kayak tadi kan user ID tuh, sekarang kategori ID. Untuk update task kita juga bisa gini. Kalau kategorinya itu nggak sama dengan 0, berarti kategorinya ada, maka kita update kategorinya. Kalau kategorinya nggak ada, berarti kita cukup update detail dan descriptionnya gitu. Kemudian untuk ngapus kita cukup pakai delete gitu aja. Kategori juga gitu. Untuk create-nya ngambil kategori berdasarkan user ID, pakai where, yang mana user ID-nya itu sama dengan ID. Kemudian baru kita find. Sebenarnya di sini juga bisa pakai kondisi bang koma, kondisinya di sini kan yang mana user ID-nya itu sama dengan user ID. Juga bisa di sini. Tapi bisa juga di awal gitu. Di sini juga bisa where. Di mana aja sebenarnya. Where sini juga bisa. Nah, kemudian untuk store kategori pakai create. Store many kategori, kita looping aja kategori yang banyak ini, kemudian kita panggil method create. Method create. Sebenarnya kita juga bisa panggil yang ini store kategori, tapi di sini langsung aja manggil method create. Get kategori by ID kita pakai first. Kita cuma ngambil satu kategori. Update kategori pakai save tadi. Delete pakai delete. Itu aja. Jadi yang baru di sini itu ini pakai condition, kita bisa pakai where. Where-nya boleh di awal, boleh setelah ini juga bisa. Nah ini juga nggak masalah. Nah setelah di bagian repository layer, kita ke service. Service nggak usah sih. Service ini udah dibikinin semuanya, jadi nggak ada kita oper ini. Kita cuma pergi ke handler, ke API user. Nah di login ini template. Pertama kita cek dulu emailnya. Ini ada di fase 1 kalau nggak salah. Dicek dulu emailnya. Kalau kosong kembaliin aja ini. Kalau passwordnya kosong kembaliin ini.
kemudian login. Nyoba login, dia manggil service nanti manggil repository manggil ke database. Kemudian cek errornya, kalau ada kembaliin errornya, kalau enggak set cookie. Nah kemudian kembaliin ini, itu untuk login, ini wajib set cookie. Kemudian register cek dulu validasi sama, kemudian bikin user, kemudian simpan, panggil method register di service register bakal manggil si reponya tuh create user yang tadi yang register. Kalau errornya udah ada, email already exist, maka kembaliin aja server error. Ini aturan di fase 1. Kemudian kalau nggak ada, kembaliin user ID dan message-nya. Kalau logout mudah, logout itu kita cuman ngapus cookie di browser. Udah ini aja, kemudian kembaliin. Kita nggak usah manggil database, kita cukup invalidasi si cookie-nya jadi -1. 0 juga bisa, tapi -1. Nah, delete kita ambil dari query user ID. Query itu yang dari URL. Contohnya itu misalkan contohnya itu kayak gini. Ini alamatnya misalkan localhost 3030. Nah ini setelah tanda tanya ini query, ambil value nya. Jadi ini tuh kita manggil user ID, value nya 1 gitu. Kemudian kalau kosong, kembaliin aja user ID nya kosong. Kemudian convert dulu jadi integer, karena dia minta integer. Ini atau ini jadi integer ini. Kemudian di sini harusnya nggak apa-apa sih, nggak usah pakai ini. Nah nggak apa-apa juga. Oke, kemudian kita delete berdasarkan ID-nya. Kalau error kembaliin error, kalau nggak kembaliin sukses. Kemudian di bagian task juga gitu, kita ambil tasknya, ambil ID dari konteks. Ini user ID maksudnya, yang login itu siapa. Kemudian kita ambil task ID task yang mau kita ambil. Kemudian dicek validasi, kalau task ID nya kosong, kembaliin ini. Ambil task, semua task. Berarti kalau task ID nya kosong, berarti kita mau ngambil semua task. Nah kalau task ID nya ada, berarti kita ngambil specific task. Nah gitu. Ini bikin new task mudah aja. Ini divalidasi dulu detail deskripsi supaya nggak kosong. Convert, ambil user ID nya. Kemudian store task, panggil yang ada di service untuk nyimpen task. Store task di service bakal manggil create task yang ada di repository nyimpan ke database. Delete nya mudah, ambil ID nya, ambil user ID. Kemudian ini sama, kalau task ID nya kosong kembaliin aja, invalid task ID karena kosong. Kalau enggak kita delete. Untuk update task juga gitu. Untuk update task sama aja, ini template. Ambil user ID, ambil task ID. Kalau task ID yang kosong kembaliin error. Kalau enggak convert dulu jadi integer, kemudian bikin task, kemudian kita update, kembaliin. Update task kategori juga gitu, ambil user ID. Sebenarnya gitu-gitu aja sih bang. Bikin task ini, convert dulu jadi integer, kemudian panggil update task. Kita cukup manggil yang ada di service. Udah itu aja bang. Kemudian kategori, ambil kategori, ambil ID-nya. Ini user ID yang login. Kemudian kita ambil string, karena tipenya ini interface, jadi kita harus ubah dulu jadi string. Kemudian ambil kategorinya berdasarkan user ID. Udah siap. Kemudian membuat kategori baru. Kategori ini template. Kalau kosong kembaliin error, ambil ID-nya lagi. Kalau ID-nya nil, invalid, ambil ubah jadi string karena ini interface. Kalau gagal konversi, invalid. Kemudian kemudian kita simpan kategori. Kategorinya, tipenya diambil dari kategori type, user ID-nya ini. User ID ini menandain kalau kategori ini pemiliknya ini, pemiliknya user ID.
Kemudian untuk delete kategori, ambil ID-nya, user ID, ambil kategori ID, kategori ubah dulu jadi integer. Kalau terjadi error, kembaliin error. Kemudian kita hapus kategori. Nah, berdasarkan kategori ini. Nah, hasil yang udah diubah jadi integer. Kembali deh pesan berhasil. Ini mengambil kategori dengan tasnya. Ini ngambil semua tas tugas yang ada di kategori. Jadi satu kategori itu bisa mempunyai banyak tas. Get kategori with tas. Ini manggil service saja bang. Udah, itu doang. API udah, web di out. Nah, di out kita nampilin ini login sama header. Login dan headernya, kemudian execute. Login proses kita butuh email password, kemudian user client kita panggil login. Login ini berada di sini di client. Di out. Nah, di sini ada login nih. Nah, login. Ini udah dikasih klien, kita nggak usah otak-atik yang klien. Pokoknya yang ada di web ini, folder web, dia tuh manggil ke folder client. Klien manggil ke API, API manggil service, service manggil repository, repository manggil ke database. Ini sama aja bang. Ini juga gitu, register sama headernya. Ini yang ada di views loh, di views. Out, yang ini sama si header. Ini juga itu, ambil full name, email untuk register, ambil 3 ini, kemudian kita register yang ada di klien. Ini kalau 200 atau kalau 201 kembali. Oke. Tadi sampai ini ya mas ya. Kalau statusnya 200 atau 201 kembaliin ini dia berhasil. Kalau enggak redirect aja ke register lagi, berarti dia gagal. Ini logout juga gitu. Itu untuk si logout sama kayak API, dia cuman -1in si max edge biar dia kadaluarsa. Itu out. Kemudian dashboard kita cuma manggil ini sebenarnya udah disediain, kita cukup ini aja, ambil templatenya, execute. Itu aja tugasnya bang, ambil templatenya, execute. Di home nya nih ambil ininya, execute. Di modify juga gitu bang, ambil templatenya sesuai atas, berarti atas yang ada di sini di main. Nah, ambil header wajib, kemudian execute. Kemudian ini create, ini ngambil data dulu, kemudian panggil ini udah disediain. Kita lanjut sini aja lagi, respon code-nya. Kalau 200 di kita cuman ini aja lagi, ngecek respon code. Ada kategori, ambil kategori view, execute. Ini juga gitu, kita cuman ini aja, cek kode. Update task juga gitu, ambil template, kemudian kita execute. Ini juga gitu, ini udah disediain. Ini delete task juga gitu, ambil task ID, delete. Jadi gitu bang, jadi cuma manggil-manggil gitu. Jadi yang paling penting itu alurnya sih bang. Jadi nanti kan aplikasi kita itu ada 2 sebenarnya, ada REST dan juga yang pertama itu REST API, yang kedua itu Web MVC. Nah jadi kalau REST API flow-nya itu dari handler dia ke service, kemudian dia pergi ke repository, kemudian repository tadi baru ngambil ke database. Itu untuk si REST API. Nah kalau Web MVC dia dari ini API handler, ini folder API. Dia dari si web handler, folder web, kemudian nanti dia pergi ke client. Nah, kliennya manggil ini REST API. Nah, dia manggil service, REST API handler repository DB. Nah gitu bang, jadi bedanya cuma itu flow-nya, web handler, client, REST API handler, service repository DB.
Kalau REST API langsung aja dari API handler service repository DB. Kalau MVC dari web handler dulu, dari folder ini, kemudian pergi ke folder klien manggil si API ini. Nah, gitu.